saya di mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan judul pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, kita masuk pada pendahuluan. Jadi korupsi itu merupakan tantangan besar dalam pembangunan nasional. Meski telah banyak lembaga dan regulasi terbentuk, praktik korupsi tetap meluas di berbagai sektor pemerintahan. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu dipahami secara menyeluruh dari sisi kelembagaan, budaya, hukum, ekonomi, sosial, dan etika pemerintahan. Nah, jika kita lihat dari kondisi dan sejarah korupsi Indonesia, korupsi telah mengakar sejak masa Orde Lama, bahkan cepat mencuat ketika masa Orde Baru, ketika kekuasaan terpusat dan pengawasan publik lemah. Nah, reformasi 1998 membawa harapan baru dengan membentukkan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi praktik korupsi masih berlanjut dalam berbagai bentuk. Kasus korupsi besar seperti IKTP dan Bansos menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya sebagai bentuk pelanggaran hukum, melainkan persoalan struktural dan budaya politik yang permisif terhadap penyimpangan. Nah, pada tugas ini saya menggunakan 3 teori. Yang pertama itu teori kelembagaan dari Zucker tahun 1965, yang dimana dengan artian lembaga dipengaruhi oleh norma sosial dan tekanan politik. Yang kedua teori pilihan nasional oleh Pujiasono dan Sregar tahun 2021, yang mengatakan bahwa korupsi menilai keuntungan lebih besar daripada risiko. Lalu yang terakhir itu ada teori principal again, yang berarti bahwa terjadi penyalahgunaan kewenangan karena lemahnya pengawasan publik. Korupsi adalah masalah sistemik, bukan hanya masalah individu. Nah, lanjut kita bahas mengenai kegagalan lembaga anti korupsi. Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 membuat Komisi Pemberantasan Korupsi dengan independensi. Tekanan politik dan birokrasi melemahkan penegakan hukum. Pelaku korupsi berani karena risiko rendah. Lemahnya pengawasan publik memburuk hubungan rakyat dengan pejabat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perspektif. Yang pertama adalah perspektif budaya. Budaya permisif seperti asal selesai dan saling mengerti membuat korupsi itu seperti hal yang normal. Nilai materialistik dan patriotisme politik memperkuat integritas dan keteladanan pejabat publik untuk mengubah budaya permisif menjadi budaya yang anti korupsi. Lalu yang kedua adalah perspektif hukum. Dasar hukum pemberantasan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Indonesia juga telah meratifikasikan UNCAP 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun, pelaksanaannya masih lemah karena intervensi politik, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya perlindungan saksi. Reformasi hukum, transparansi proses hukum, dan penerapan sistem digital seperti e-budgeting, e-procurement penting untuk memperkuat akuntabilitas publik. Selanjutnya kita melihat dari perspektif ekonomi. Korupsi itu berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh Raildin Alim Al-Hasbi tahun 2023 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi, maka semakin lambat juga pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Ketika data publik diselewengkan, sektor produktif seperti pendidikan dan kesehatan terhambat. Karena itu, transparansi fiskal dan pengawasan digital diperlukan untuk menjaga efektivitas pembangunan dan stabilitas ekonomi nasional. Selanjutnya ada perspektif sosial dan etika pemerintahan. Korupsi memperlambat rasa keadilan sosial dan menurunkan kualitas layanan publik. Masyarakat miskin jadi korban utama penyalahgunaan anggaran. Secara etika, korupsi dan nepotisme melanggar nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral. Diperlukan pendidikan etika bagi pejabat publik, penerapan meritokrasi yang ketat, serta pembuatan lembaga pengawas seperti KPK dan BPK supaya birokrasi berjalan lebih bersih dan akuntabel. Di sini saya ambil satu studi kasus mengenai kasus Juliari Batubara yang merupakan menteri sosial pada alternatif. Kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 tahun 2020 melibatkan beliau yang menerima suap hingga 32,4 miliar dari penyedia paket sembako. Juliari difonis 12 tahun penjara oleh pengadilan tipikor. Kasus ini mencerminkan penyalahgunaan wewenang di tengah krisis, lemahnya pengawasan internal serta pentingnya pengelolaan pengadaan barang dan dana sosial yang bersifat transparan. Lantas, bagaimana untuk rekomendasi strategis? Saya mendapatkan rekomendasi strategis yaitu berupa upaya pemberantasan korupsi Indonesia harus menuju akar persoalan kelembagaan, moral, dan transparansi pemerintahan. Reformasi kelembagaan perlu diperkuat dengan menjamin independensi KPK,
Digitalisasi sistem pemerintahan seperti e-government, e-budgeting, dan e-procurement harus diterapkan secara menyeluruh untuk menutup peluang manipulasi anggaran. Pendidikan integritas publik juga penting ditanamkan sejak dini melalui kurikulum dan keteladanan pemimpin. Selain itu, pengawasan masyarakat perlu diperkuat dengan keterbukaan data publik agar warga dapat turut mengawasi penggunaan anggaran dan kinerja para pejabat. Yang terakhir itu kesimpulan, korupsi adalah persoalan multidimensi yang membutuhkan penanganan menyeluruh. Ia cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi juga perlu reformasi sistem, perubahan budaya, dan pendidikan moral. Dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dipercaya rakyat. Cukup sekian.